Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Rifki Padayangi, NIM 193 104 1060, kelas PJKRC angkatan 2019. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang tes tertulis untuk prestasi belajar. Yang pertama itu bentuk-bentuk tes. Telah dibicarakan sebelum ini bahwa di sekolah seringkali digunakan tes buatan guru, bukan standaris tes. Ini disebut tes buatan guru, teacher made test. Tes yang dibuat oleh guru ini terutama menilai kemajuan siswa dalam hal pencapaian yang dipelajari. Dalam hal ini, kita bedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut. A. Tes subjektif, yang pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaan didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, dan bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. B. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Yang kedua yaitu macam-macam tes objektif. A. Tes benar salah. Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul, menurut pendapat, dan melingkari huruf S jika pertanyaannya salah. B. Tes pilihan ganda atau multiple choice test. Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Atau multiple choice test terdiri atas bagian keterangan dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif kemungkinan jawaban option. Terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecuh. Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Atau multiple choice test terdiri atas bagian keterangan dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban dari beberapa pengecuh. C. Menjodohkan atau matching test. Matching test dapat kita gantikan dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan
dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Masing tes dapat kita gantikan dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan atau menjodohkan titik. Masing terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. D. Tes isian atau completion test. Completion test biasa kita sebut yang istilah tes isian istilah tes isian. Tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Titik completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Selanjutnya itu pengukuran ranah afektif. Pengukuran ranah afektif tidaklah semudah mengukur ranah kognitif afektif. Tidak dapat dilakukan setiap saat dalam arti pengukuran formal. Karena perubahan tingkah laku siswa dapat berupa sewaktu-waktu titik pengubahan. Sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai. 4. Pengukuran ranah psikomotor. Pengukuran ranah psikomotor dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang serupa penampilan titik. Namun demikian biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus, misalnya penampilannya dalam menggunakan termometer diukur mulai dari pengetahuan mereka mengenai alat tersebut, pemahaman tentang alat dan penggunaannya, kemudian baru cara menggunakannya dalam bentuk keterampilan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrullah wal fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.